Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Khabir Sirat selaku dosen pengampu mata kuliah Hitobah, serta teman-teman yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang telah kita dapat. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Putus Asa Indikator Kekufuran. Saudara-saudariku yang berbahagia, pernahkah saudara merasa putus asa? Merasa tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan? Atau merasa bosan dengan kehidupan yang begini-begini saja? Pernahkah saudara merasa kecewa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Atau bahkan saudara merasa gelisah akan segala sesuatu yang belum tentu terjadi pada diri kita? Sekarang ini banyak orang yang merasa tidak sanggup dalam menjalani ujian hidup, sehingga banyak pula di antara mereka memilih untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Lantas, apa sebenarnya putus asa itu? Putus asa adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran banyak memberikan peringatan kepada umat muslim agar menjauhi putus asa. Orang yang mengalami putus asa juga akan mengalami depresi. Depresi inilah yang dapat mengganggu keadaan fisik dan mental seseorang. Kehidupan yang seharusnya tertata rapi menjadi berantakan karena depresi. Putus asa terdiri dari dua frase, yaitu putus dan asa. Putus berarti tidak terhubung, sedangkan asa adalah harapan. Putus asa dapat diartikan sebagai keadaan emosi seseorang yang merasa tidak ada harapan lagi dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran, putus asa sering disebut dengan lafaz ya Isa. Menurut Ahmad Mustafa Al-Barawi, ya'isa berarti putus asa terhadap kenikmatan setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau, selain manusia mudah putus asa, ternyata manusia juga tidak pandai dalam bersyukur. Manusia mudah sekali kufur nikmat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, putus asa berarti seseorang merasa tidak ada kebaikan yang menghampiri dirinya, hanya ada keburukan yang selalu datang kepada dirinya. Sedangkan menurut ulama tafsir Indonesia, Quraisy Shihab, beliau berpendapat bahwa putus asa erat kaitannya dengan kekufuran yang besar. Sedangkan menurut Zamakhsyari, beliau berpendapat bahwa seseorang yang mengalami putus asa beranggapan bahwa seakan-akan Allah tidak dapat mengembalikan kenikmatan setelah dicabutnya. Orang ini tidak mau bersyukur dan tidak mau menerima terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Lalu, apa sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami putus asa? Kita sebagai manusia biasa sudah pasti sangat mudah untuk mengalami putus asa. Hanya karena sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita harus bisa berpikir, bila saja Allah memberikan kewenangan kepada kita untuk mengatur hidup kita sendiri, memilih apa yang kita sukai, belum tentu kita bisa selamat sampai sekarang. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang kita sukai belum tentu itu baik untuk kita, dan segala sesuatu yang kita benci belum tentu itu baik untuk kita. Allah lebih mengetahui dari kita sendiri. Dalam Al-Quran